Jadi, kita akan melanjutkan kuliah Solida terkait dengan solid dispersi. Jadi solid dispersi itu merupakan suatu metode yang dapat diaplikasikan ke suatu molekul padatan untuk meningkatkan kelarutannya. Jadi kenapa sih banyak sekali usaha yang dilakukan untuk peningkatan kelarutan suatu partikel obat? Karena kelarutan itu memegang peranan penting pada hasil atau pada kinerja obat tersebut agar memberikan efikasi sesuai dengan klaimnya. Ketika obat tersebut kelarutannya kecil, maka jumlah obat yang dapat diabsorpsi juga akan rendah. Nah, ketika jumlah obat yang diabsorpsi itu kecil atau rendah, maka ketersediaan obat di dalam tubuh atau di dalam pembuluh darah itu kecil atau bisa kita sebut dengan bioavailabilitasnya sedikit. Nah, ketika obat yang tersedia di sirkulasi sistemik itu sedikit, maka nanti jumlah obat yang akan sampai ke site aktifnya atau tempat kerjanya itu bisa sedikit sehingga efikasinya pun kecil atau bahkan tidak ada. Nah, ini menjadi suatu masalah. Berarti obat tersebut tidak dapat memberikan efikasi sesuai dengan klaimnya. Nah, obat-obat dengan jadi ini sudah pernah dijelaskan harusnya di Farvis bahwa obat itu dibagi menjadi 4 kelas BCS kelas 1, 2, 3, 4. Untuk yang kelas 1 itu dia mudah masuk ke dalam jaringan tubuh atau berpermeasi, dan dia juga memiliki kelarutan yang tinggi. Nah, obat BCS kelas 2, 3, 4 ini dia memiliki beberapa masalah. Yang pertama, kelas 2 itu dia kelarutannya rendah, walaupun permeasinya tinggi, tapi bioavailabilitasnya masih bisa rendah karena kelarutan yang rendah tadi. Kalau kelas 3, permeasinya yang kecil, kelarutannya tinggi, tapi sama ujung-ujungnya bioavailabilitasnya bisa kecil juga. Dan yang paling parah adalah BCS kelas 4, di mana kelarutannya rendah dan permeasinya juga kecil. Jadi fokus utama dalam proses formulasi suatu sediaan farmasi adalah meningkatkan kelarutannya dan laju disolusinya untuk obat-obatan yang kelarutannya dalam air itu kecil atau meningkatkan permeabilitas terhadap obat yang laju permeasinya itu kurang atau kecil. Nah, solid dispersi ini fokusnya adalah untuk BCS kelas 2 dan 4 atau untuk meningkatkan kelarutannya, bukan untuk meningkatkan permeabilitasnya. Selain solid dispersi, ada beberapa usaha yang dapat dilakukan. Contohnya, pembentukan garam. Karena ketika bentuknya garam, nanti di dalam tubuh itu dia akan ada dalam bentuk terionisasi. Bentuk yang terionisasi itu lebih mudah diabsorpsi. Kemudian kompleksasi dengan siklodextrin. Siklodextrin itu memberikan permukaan yang hidrofil, sehingga dia nanti akan mudah berkontak dengan air, mudah terdisolusi, dan mudah juga dipermeasi atau melewati membran biologis. Kemudian solubilisasi of drug in solvent. Jadi misalnya kalau air dia kelarutannya kecil, mungkin bisa ditambahkan pelarut lain yang bisa meningkatkan kelarutannya, bisa ditambahkan alkohol pada pembuatan eliksir, atau ditambahkan surfaktan, atau polyethylene glycol, untuk obat tersebut ada dalam keadaan molekular atau terlarut secara sempurna. Dan yang terakhir ada contohnya penurunan ukuran partikel. Nah, penurunan ukuran partikel ini akan meningkatkan luas permukaan dari obat per satuan massa. Jadi misalnya kalau kita punya bola beratnya 1 kilo, terdiri dari 1 bola, luas permukaannya ya hanya
satu bola aja. Tapi kalau misalnya bola tersebut kita potong-potong, beratnya tetap 1 kilo, ya kan? Tapi karena dipotong-potong, dia membentuk permukaan baru. Nah, permukaan baru itu bisa menjadi sisi untuk berkontak dengan air sehingga meningkatkan laju disolusinya. Oke, sekarang kita masuk ke teknologi solid dispersinya itu sendiri. Nah, dispersi itu bisa kita artikan sebagai suatu campuran yang heterogen. Heterogen itu berarti tidak sama, terdiri dari multifase, berarti lebih dari satu fase, which discrete domains of discontinuous phase. Jadi fasenya itu discontinuous, masih bisa terlihat jelas mana yang didispersikan, mana fase terdispersinya. Begitu pula pada sistem solid dispersi. Jadi pada sistem solid dispersi itu nanti ada zat aktifnya yang didispersikan ke dalam karir atau eksipien pembawa yang sifatnya itu inert. Nah, eksipien pembawa ini yang akan meningkatkan profil kelarutan dari zat aktif yang tadi. Nah, kurang lebih seperti ini. Misal, zat aktifnya yang merah ini, ketika dia didispersikan di dalam polimer, misalnya dengan cara digerus, atau nanti kita lihat metodenya, bagaimana cara menggabungkannya, nanti si drug ini, si obat-obatan ini akan terjerap di antara polimer-polimer sehingga strukturnya yang ideal akan menjadi seperti ini. Nah, struktur ini nanti akan meningkatkan laju disolusi atau kelarutan dari obat-obat yang merah ini. Kenapa? Karena dia terpisah satu sama lain, sehingga di situ tidak ada energi lattis atau energi kisi untuk memutus ikatan antara partikel obat yang dibutuhkan pada proses solubilisasi. Tapi kalau misalnya prosesnya tidak optimum, yang terbentuk bisa saja seperti ini ataupun seperti ini. Seperti ini, jadi pencampurannya belum optimal, masih ada obat-obat dengan struktur kristalin di sini. Sehingga di sini kan mereka akan saling berinteraksi. Di sini ada energi kisi. Semakin tinggi energi kisi, maka akan semakin sulit proses solubilisasi atau proses pelarutan. Kalau yang ini bisa pencampurannya kurang sempurna atau perbandingan antara polimer dan obatnya tidak optimal. Jadi masih ada bagian obat yang tidak terlingkupi oleh polimer sebagai excipient carrier. Nah, skenario pelepasan obat skenario dispersi obat dari solid dispersi itu ada 3. Yang pertama seperti ini, di mana partikel itu nanti akan terlarut secara cepat. Jadi ceritanya solid dispersinya ya. Nanti ketika kontak dengan air, dia itu akan terlarut secara cepat dan melepaskan obat hingga larutannya itu super saturated, kelewat jenuh. Nah, ketika kelewat jenuh, dia itu akan terbentuk endapan, precipitate. Endapannya itu bentuknya bisa amorf, ini seperti ini, bisa juga kristalin, namun selalu ada polimer yang melingkupinya atau teradsorpsi di permukaan precipitat tadi, obat yang mengendap tadi. Sedangkan yang B, di mana obat dan polimernya itu secara gradually, secara perlahan-lahan dia akan terlepas, namun obatnya tetap ada pada keadaan amorf, sedangkan yang terakhir obatnya berada pada keadaan kristal. Nah, kita lihat metodenya untuk membuat solid dispersi itu seperti apa sih. Jadi ada 4 metode yang digunakan untuk membuat solid dispersi. Ada yang pertama itu solvent evaporation atau penguapan pelarut. Jadi caranya adalah obat yang akan kita tingkatkan kelarutannya
dilarutkan di pelarut yang sesuai. Begitu juga eksipiennya, si polimer pembawa tadi dilarutkan. Nah, kemudian pelarutnya ini secara tiba-tiba diuapkan. Nah, ketika diuapkan secara tiba-tiba, maka obat dan polimer yang tadi akan mengendap. Nah, pengendapan ini nanti mereka akan bergabung, bisa obatnya itu strukturnya kayak gini tadi. Obatnya dilingkupi oleh polimernya ketika solvennya tadi diuapkan. Nah, karena tadinya dalam keadaan terlarut, maka proses pelingkupannya ini secara molekular. Jadi bayangkan obat yang sudah secara molekular, dia dilingkupi oleh polimer. Maka nanti kelarutannya otomatis akan meningkat. Karena ukuran partikelnya kecil dan bagian permukaannya itu polimer yang sifatnya hidrofil. Jadi dia mudah dikontak dengan air. Yang kedua, melt method atau fusion method. Jadi metode pelelehan. Jadi boleh salah satunya dilelehkan atau boleh dua-duanya. Misalnya kita mau eksipiennya aja yang dilelehkan. Kemudian nanti obatnya didispersikan di lelehannya tersebut. Nah, setelah dilelehkan, nanti diturunkan suhunya sehingga dia akan memadat. Nah, pemadatannya ini terjadi secara cepat, makanya nanti ukuran partikelnya kecil-kecil dan terlingkupi oleh polimer lagi. Nah, tapi metode ini sangat jarang digunakan karena tidak banyak polimer atau obat yang masih stabil ketika dia sudah dilelehkan dan kembali lagi ke suhu ruangan. Kemudian ada supercritical fluid. Supercritical fluid itu jadi kita tambahkan antisolvent. Jadi misalnya obat kita larutkan di pelarut yang sesuai, terus eksipiennya juga kayak gitu. Nah, tapi ketika mereka berdua digabung, itu akan terjadi, salah satu pelarutnya itu bertindak sebagai antisolvent dari pelarut lainnya. Sehingga kelarutan obat dan polimer ketika digabungkan, tiba-tiba dia menjadi turun dan akan mengendap. Selain mekanisme antisolvent, bisa juga mekanismenya evaporating. Jadi diuapkan secara cepat. Nah, karena penguapannya secara cepat tadi, atau pengendapannya secara cepat, dia mirip kayak ini. Dihasilkan obat dengan struktur amorf atau kristalin yang ukurannya itu kecil-kecil. Dan yang terakhir adalah metode cryogenik. Jadi metode menggunakan freezing suhu rendah, di mana si obat dan polimer dilarutkan dalam suatu pelarut, berarti kan dia sudah terdispersi secara molekular. Kemudian dibekukan secara cepat atau dispraykan, disemprotkan di suatu cairan cryogenik, cairan yang bisa langsung membeku, sehingga dia ukurannya kecil juga. Setelah dibekukan nanti disublimasi. Jadi air esnya nanti akan menguap tanpa melalui fase cair. Kayak menyublim ya. Dari padatan langsung menjadi gas. Nah, prinsip untuk meningkatkan kelarutannya, yang pertama mereka itu menurunkan ukuran partikel. Tadi sudah dibilang ketika ukuran partikelnya kayak kasusnya bola, dia ketika ukuran partikelnya diperkecil, maka surface area-nya akan lebih besar. Surface area lebih besar, maka kemungkinan kontak dengan airnya akan semakin tinggi. Kemudian dia mengubah morfologi dari kristalin. Tadi yang sudah disebutkan juga, ketika morfologi kristalinnya itu rusak, tidak ada energi antar partikel atau energi kisi atau lattice energi. Nah, ketika tidak ada energi kisi, maka akan semakin kecil energi yang dibutuhkan untuk proses solubilisasi. Dan yang terakhir adalah intimately mixing the drug with hydrophilic excipient. Jadi ada intimasi, keterikatan antara obat dengan eksipien yang sifatnya itu hidrofilik. Nah, bayangkan suatu
bola dilingkupi suatu molekul yang tidak larut dengan air dilingkupi oleh polimer yang sangat hidrofil, gitu. Maka sifat permukaannya itu jadi hidrofil, jadi mudah menarik air, maka proses pembasahannya akan lebih mudah. Oke, sebentar. Nah, kemudian di sini ada beberapa mekanisme dan klasifikasi bagaimana sih solid dispersi itu bisa menghasilkan fast release atau pelepasan yang lebih cepat. Jadi ada 6 rasanya. Yang pertama itu ada campuran simple eutectic. Jadi campuran simple eutectic itu dua komponen dilarutkan di masing-masing liquidnya, kemudian ketika digabungkan, terjadi proses pengendapan secara cepat, mirip kayak antisolvent yang tadi. Pengendapan secara cepat, sehingga kristal yang dihasilkan dari proses pengendapan itu sangat kecil. Balik lagi, semakin kecil, ukuran partikel, maka akan semakin tinggi juga proses kelarutannya atau laju disolusi. Jadi ini ada beberapa faktornya. Pertama tadi solid kristalik yang terbentuknya sangat kecil karena tadi proses pengendapannya atau pembentukan padatannya terjadi sangat cepat. Beda kalau misalnya kayak pembentukan kristal, misalnya penurunan bunga es misalnya. Ketika diturunkan suhunya secara perlahan, pasti kristalnya itu besar, bongkahannya besar. Tapi kalau misalnya kalian masukkan air biasa, suhu ruang, langsung ke suhu minus 20 misalnya, pasti kristal yang terbentuk itu kecil-kecil karena dia tidak sempat untuk bergabung dengan yang lainnya. Nah, yang kedua adalah solubilisasi efek by the carrier. Tadi sudah dibilang bahwa carrier-nya itu dia sifatnya hidrofil. Kemudian absence of aggregation and agglomeration. Jadi si kristalnya tidak sempat untuk bergabung membentuk agregat ataupun aglomerat dengan kristal sesamanya. Makanya ukurannya kecil-kecil. Dia memiliki excellent wettability dan dispersibilitas karena tadi bagian luarnya polimer hidrofilik, dan yang terakhir kristal, itu bentuknya metastabil. Kalau metastabil itu energi kisinya cenderung lebih kecil.